Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut. Kali ini bersama saya ada Najmi Jidan yang akan membahas materi struct atau struktur. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu struct atau struktur? Jadi, struct atau struktur itu hampir sama dengan array, namun struct memungkinkan kita untuk mengumpulkan variabel dengan tipe-tipe yang berbeda dalam satu wadah. Nah, kalau masih bingung, jadi struct itu sama seperti array atau variabel, yaitu menampung data atau nilai. Nah, tapi kalau variabel itu kan menampung sebuah data. Kalau array itu menampung banyak data di dalam elemen yang berbeda. Nah, kalau struct ini dia menampung variabel-variabel atau array ke dalam satu kesatuan gitu. Jadi ini tuh berfungsi kalau kalian mempunyai program yang fungsinya menggunakan dua objek lebih, atau gini contohnya, kalian mempunyai program untuk rekap absensi, misalnya absensi dosen dan absensi mahasiswa gitu. Tentunya kalau data dosen dan juga data mahasiswa itu kan nggak bisa disatukan gitu ya, nggak bisa disatukan. Makanya kalian menggunakan alternatif, misalnya menggunakan nama variabel yang berbeda, misalnya string nama dosen, nama underscore dosen. Nah, kalau untuk mahasiswa misalnya string nama underscore mahasiswa. Nah, kalau seperti itu kan nanti variabelnya semakin menumpuk ya, semakin menumpuk, semakin banyak, tentunya kalian semakin pusing. Nah, dengan menggunakan struct itu kalian hanya perlu menggunakan satu variabel misalnya untuk menampung si data-data tadi, misalnya data mahasiswa ataupun data dosen. Nah, jadi program yang kalian buat itu bisa terorganisir data-datanya atau nilainya. Nah, struct juga hampir sama dengan konsep OOP atau PBO. Tapi kalau struct ini dia tidak bisa menyimpan atau memanggil sebuah fungsi. Jadi hanya pure tipe data, maksudnya variabel dan juga array. Oke, lanjut. Di sini ada bentuk deklarasi struct dari kiri atas dulu ya. Di kiri atas itu ada deklarasi objek di luar struct, yaitu kita panggil dulu si struct-nya, yaitu ini struct, kemudian nama struct-nya, kemudian masuk sini, masuk blok kodenya, ada elemen struct. Elemen struct ini variabel ya atau array, misalnya integer nilai atau string nama. Kemudian ditutup blok kode tersebut. Kemudian di bawahnya ada nama struct, baru objek struct. Nama struct ini bebas. Kemudian kalau objek struct ini dia seperti halnya variabel gitu. Jadi kalau kita memanggil struct ini harus memanggil si objek struct ini. Nah, kemudian lanjut ke yang kanan itu ada objek di dalam struct. Nah, seperti biasa struct-nya dulu dipanggil, kemudian baru nama struct-nya. Kemudian di dalamnya ada blok kodenya, yaitu elemen struct sama seperti tadi, yaitu misalnya integer nilai ataupun string nama. Kemudian baru objek struct-nya atau variabel yang digunakan untuk memanggil struct-nya. Kemudian di kiri bawah yaitu deklarasi objek tanpa struct, tanpa nama struct, yaitu seperti ini. Kita panggil struct-nya, kemudian langsung masuk ke blok kode. Di dalam blok kode itu ada elemen struct-nya, yaitu seperti yang tadi, itu integer nilai dan juga misalnya string nama. Kemudian ditutup, lalu dideklarasikan variabel struct-nya atau objek struct-nya. Nah, di sini sudah ada contohnya, contoh deklarasi struct-nya, yaitu struct data. Jadi kita punya struct data, kemudian di dalam struct data tersebut mempunyai elemen-elemen, yaitu karakter nama yang berjumlah 30, ini array. Kemudian karakter npm yang berjumlah 30, ini juga array. Kemudian ditutup dengan blok kodenya ditutup. Kemudian baru kita panggil data ini merupakan struct data mahasiswa. Jadi kita akan membuat sebuah struct yang namanya itu mahasiswa, seperti itu. Kemudian lanjut yang ke kanan, ini yang objek di dalam struct. Jadi
kita deklarasikan dulu atau kita panggil dulu struct-nya, struct, kemudian nama struct-nya itu data. Kemudian dalam struct data tersebut mempunyai elemen-elemen yaitu karakter nama yang berjumlah 30, karakter npm yang berjumlah 30, kemudian ditutup, lalu di sini langsung mendeklarasikan objek struct-nya atau variable struct-nya. Kemudian lanjut ke yang bawah ini ada deklarasi objek tanpa nama struct, yaitu lebih sederhana seperti ini, struct, kemudian dalamnya ada elemen karakter nama yang berjumlah 30, karakter npm berjumlah 30, langsung ditutup blok tersebut dan dideklarasikan objek struct-nya itu mahasiswa. Nah, di sini sudah ada contoh source kodenya untuk basic struct atau struct yang biasanya gitu, yang struct utamanya. Kemudian bisa di stop dulu videonya atau kalian bisa ngoding bareng gitu. Nah, oke, saya praktikan dulu. Nah, di sini saya udah punya materi yang basic struct atau struct yang biasa gitu. Nah, sambil kita run aja mungkin ya. Nah, oke. Jadi seperti biasa kita saya punya di sini basic program C++, yaitu ada headernya, ada namespace-nya, kemudian ada fungsi utamanya. Nah, kemudian di line 7 itu kita mendeklarasikan sebuah struct dengan nama data. Sini struct data. Di dalam struct data itu mempunyai elemen yaitu karakter npm dengan panjang atau jumlahnya 30. Kemudian karakter nama dengan panjang 30 atau isinya 30. Kemudian ada float nilai, kemudian ditutup blok tersebut, kemudian dideklarasikan objek struct tersebut yaitu mahasiswa. Jadi kita akan membuat sebuah struct data mahasiswa yang memiliki elemen npm, nama, dan nilai. Oke, lanjut ke line 14, yaitu line ini, masukkan npm. Nah, di sini dia meminta input npm ya. Nah, misalnya di sini kita inputkan npm saya. Nah, 065.119.079. Nah, dari sini diisiin, dia akan masuk ke dalam sebuah struct mahasiswa langsung ke elemen npm. Jadi di sini tuh dia menerima input ini npm saya, kemudian dia akan masuk ke struct mahasiswa, lalu masuk ke ini variabel npm yang ada di dalam struct data mahasiswa tersebut. Nah, jadi di sini sekarang 019.119.079 seperti itu. Sebenarnya konsepnya sama aja seperti pendeklarasian atau pemanggilan variabel maupun array, cuman di sini dikelompokkan aja menjadi sebuah kesatuan seperti ini. Oke, kemudian lanjut di line 16, masukkan nama, kemudian ada flash stdin untuk mengupdate inputan. Kemudian di sini misalnya saya akan memasukkan nama saya, misalnya Adam. Nah, ini Idan. Oke. Nah, di sini akan menjadi sebuah string yang akan didapatkan oleh si line 18 ini, yaitu setelah didapatkan si string ini, Adam Najmi Zidan, akan ditangkap oleh gets, kemudian dari gets akan dimasukkan ke dalam struct mahasiswa, kemudian elemen nama. Nah, jadi di sini misalnya tadi Adam Najmi Zidan. Nah, dari sini, dari gets line 18 ini, dia akan masuk ke dalam struct mahasiswa. Dari line struct mahasiswa ini, dia akan masuk lagi ke
variabel nama yang ada dalam struct data mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya yaitu masukkan nilai. Nah, di sini ya line 19. Nah, di line 20-nya itu siin mahasiswa dot nilai. Di sini misalnya nilainya 90 gitu. Nah, si 90 ini dia akan masuk ke dalam struct mahasiswa, kemudian variabel nilai, yaitu ini, yang float nilai ini. Jadi di sini sekarang dia 90. Nah, coba kita enter. Nah, sudah tampil hasilnya itu di line 23 sampai 27. Itu tampilkan data NPM sesuai yang tadi saya inputkan, yaitu 065 119 namanya Adam Naimujidan, kemudian nilainya 90. Nah, jadi untuk basic input dan output struct itu sama aja, tetapi hanya sintaksnya aja berbeda, yaitu untuk memanggil sebuah struct itu hanya perlu objek struct titik elemennya. Nah, contohnya seperti yang tadi, yaitu mahasiswa titik npm misalnya. Nah, mahasiswa ini merupakan objek struct-nya, kemudian npm ini merupakan elemen struct-nya. Nah, seperti itu untuk pengenalan struct-nya ya, basic struct-nya. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada array of struct. Nah, array of struct itu bagaimana sih si struct ini menjadi sebuah array. Jadi kan tadi kan di awal udah saya bilang kalau struct itu merupakan kumpulan variabel ataupun array. Nah, si struct ini dijadikan array lagi. Nah, kebayangkan jadinya kita bisa menyimpan banyak data di dalam struct ini. Nah, di sini ada bentuk deklarasinya sama seperti pendeklarasian struct, tetapi di sini kita memasukkan si array-nya, yaitu setelah objek struct. Nah, ini n ini jumlah elemen array-nya ya. Kemudian yang ini juga sama, tinggal tambahkan elemen array-nya setelah objek struct. Dan yang ini pun sama. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kita akan membuat sebuah struct data mahasiswa yang jumlahnya 5 elemen atau 5 indeks. Ini juga sama dan ini pun sama. Nah, hanya perlu menambahkan seperti ini, kurung buka dan kurung tutup yang kotak seperti ini. Ya, menandakan array kan. Nah, dalam array tersebut ada indeksnya yaitu 5. Oke, kita lanjut ke source kodenya ya. Nah, bisa di pause dulu atau di mengoding bareng gitu. Nah, silakan di SS atau bisa lihat materinya. Oke, lanjut. Kita ke yang materi berikutnya, array of struct. Nah, di sini sama aja sebenarnya sama yang basic struct. Cuman di sini ya kita bedakan, yaitu menggunakan array, yaitu jumlah mahasiswa misalnya di sini. Nah, jumlah mahasiswa ini dari mana? Yaitu jumlah mahasiswa ini dari inputan. Ini. Sambil lebih jelasnya kita sambil jalankan aja. Nah, di sini kita deklarasikan di line 7 itu integer jumlah mahasiswa yaitu 0. Jadi jumlah mahasiswanya masih 0 ya. Nah, kemudian di line 8 kita masukkan jumlah mahasiswanya misalnya 2 lah. Jangan banyak-banyak. Nah, kemudian di line 11 itu kita deklarasikan sebuah struct data mahasiswa yang jumlah elemennya itu sebanyak jumlah mahasiswa. Nah, tadi kan jumlah mahasiswanya itu 2 ya. Maka dari itu si struct ini mempunyai dua elemen atau 2 array.
Nah, oke, lanjut ke line 18 itu perulangan, dan di line 20 seperti ini, yaitu masukkan data mahasiswa ke 1. Nah, atau lebih kalau secara kasarnya gitu, ini itu tuh kayak sebuah salinan gini. Misalnya tadi kan kita 2 ya, contohnya 2 ya, banyak jumlah mahasiswanya. Maka dari itu si struct ini ceritanya ada 2 nih. Nah, karena ini kan elemen ke 0 ya, atau indeks ke 0. Ini ke 1, indeks ke 1. Nah, jadi tadi kan kita jumlah mahasiswanya 2 ya. Jumlah mahasiswanya 2. Jadi kurang lebih bentuk kasarnya seperti ini. Jadi kita punya 2 struct mahasiswa yang sama gitu. Dengan elemen yang sama, yaitu char npm, char nama, dan nilai. Sama seperti halnya array, tapi lebih banyak lagi data yang bisa kita inputkan. Oke, di sini data mahasiswa ke 1 ya. Kita masukkan npm-nya, itu misalnya nama npm saya 065 079. Maka dari itu si npm yang pertama ini dia akan masuk ke struct yang pertama atau elemen ke 0. Nah, di sini ya. Nah, npm tersebut akan masuk ke sini. Kemudian nama saya dan ini Bidan. Nah, nama saya akan masuk ke dalam struct array yang pertama atau indeks ke 0 sini. Kemudian nilainya misalnya 90. Nah, si nilai 90 ini akan masuk ke dalam sini float nilai yang mahasiswa indeks ke 0. Nah, sekarang udah data mahasiswa kedua nih, yaitu ini atau indeks ke 1. Nah, kenapa di sini 1 dan di sini 2? Karena di perulangannya yaitu kita menggunakan i ditambah 1, yaitu 0 ditambah 1 jadi 1. Kemudian 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, biar lebih mudah aja gitu. Nah, kemudian di sini dia meminta inputkan lagi programnya, yaitu npm misalnya 065 119 berapa ya, 99 misalnya. Namanya Rehan. Sebentar kita copy dulu ini ya. Nah, si data yang kedua ini dia akan masuk ke struct indeks ke 1 dengan ke npm yang ini. Kemudian namanya Rehan Nazera. Nah, si nama Rehan ini dia akan masuk ke struct data mahasiswa array ke 1 ke elemen nama. Kemudian nilainya misalnya 100. Nah, si 100 ini akan masuk ke sini. Nah, itu seperti ini ya. Jadi kita udah punya 2 struct yang sudah terisi elemen-elemennya, yaitu npm-nya udah ada tuh 079 dan 099. Kemudian namanya juga udah ada, Adam dan Rehan. Kemudian nilainya juga udah ada 90 dan 99, 90 dan 100. Nah, kemudian lanjut ke line 48, yaitu menampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan datanya itu sama seperti yang di atas ini sintaksnya, yaitu objek struct-nya, kemudian array-nya, baru elemennya. Nah, sekarang udah muncul kan datanya, yaitu data mahasiswa ke 1, npm-nya 065 119 079 dengan nama Adam Najmi Jidan dan nilainya 90. Kemudian data mahasiswa kedua yaitu npm-nya 065 119 099 dengan namanya Rehan Azira Rusmana dan nilainya 100. Nah, untuk array of struct seperti itu. Jadi kita cuma perlu
sama seperti tadi, yaitu objek struct-nya, objek struct. Kemudian baru di sini array-nya text. Kemudian titik, jangan lupa titik, baru elemennya, elemen struct-nya. Nah, jadi itu contohnya kan mahasiswa, iterasi ke i atau indeks ke i, kemudian baru elemen struct-nya yaitu npm atau nama atau nilai. Nah, seperti itu untuk array of struct. Oke, lanjut ke yang berikutnya, yaitu di sini ada nested struct atau struct di dalam struct, yaitu merupakan suatu struct yang digunakan di dalam struct lainnya. Nah, jadi si struct ini bisa ada struct lagi dalamnya nih. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengelompokkan data-data lagi menjadi lebih detail, misalnya. Oke, di sini sudah ada contoh programnya untuk nested struct. Nah, bagi yang mau men-screenshot, silakan di stop dulu videonya ataupun lihat dari materi di LMS. Oke, lanjut ke source kodenya. Nah, sambil kita run dulu aja ya. Bagi yang mau nyoba, silakan. Oke. Nah, seperti biasa, di sini kita deklarasikan program C++, yaitu header, kemudian namespace. Nah, kemudian kita deklarasikan struct. Di sini struct-nya berupa ini ya, global, yaitu ada di luar fungsi utama, fungsi main. Nah, jadi semuanya bisa mengakses struct tersebut, sama seperti array ataupun variabel yang ada di global. Struct juga bisa global gitu. Nah, di sini ada 3 struct, tapi yang kita yang utamanya itu hanya 2 ini. Si struct yang terakhir itu hanya untuk menyatukan 2 struct ini. Nah, jadi di struct pertama itu di line 5, itu struct data mahasiswa yang memiliki elemen NEM dan juga nama. Ini cara NEM dan juga cara nama. Kemudian di struct kedua itu di line 10, yaitu struct data nilai. Di dalam data nilai terdapat elemen float UTS dan float UAS. Nah, kemudian di line 15 ada struct data recap. Nah, struct data recap ini berisi struct lagi, yaitu struct data mahasiswa dan juga struct data nilai. Nah, ini ya, jadi di line 15 ini struct data mahasiswa itu yang ini. Kemudian mahasiswa ini merupakan objek atau variabel struct-nya. Sebenarnya kalian bebas di sini mau menggunakan nama apa, misalnya A atau B, atau misalnya data mahasiswa, atau bebas, pokoknya ini hanya untuk pemanggilan struct-nya aja kalau yang ini. Nah, kemudian di line 18 itu ada struct data nilai. Ini data nilai. Kemudian nama objek struct-nya itu nilai. Jadi nanti kita panggil struct tersebut dengan mahasiswa dan juga nilai, bukan data mahasiswa dan juga data nilai. Tapi si mahasiswa dan nilai ini mereferensikan bahwa dia itu struct data mahasiswa dan juga struct data nilai. Nah, oke. Kemudian ditutup di line 19 dengan nama recap. Nah, jadi si struct recap ini itu bisa saling menyambung dengan data nilai dan juga data mahasiswa. Seperti itu. Oke, di sini sudah ada programnya, yaitu
Di line 24 masukkan NIM, misalnya NIM-nya 065 119 079. Nah, di line 26 itu masukkan nama, misalnya Adam Najmi Zidan. Oke, kemudian di line 30, nah itu nilai UTS misalnya 80. Kemudian di line 32 itu nilai UAS yaitu 90. Nah, ini hasilnya yaitu NIM-nya sama seperti tadi 065119079. Kemudian namanya Adam Najmi Zidan, nilai UTS-nya 80 dan nilai UAS-nya 90. Nah, gini nih alurnya nih. Jadi tadi kan saya inputkan NIM ya di sini nih. 9079. Nah, yang saya inputkan tadi ini NPM saya, NIM saya akan masuk ke dalam struct rekap. Kemudian dari struct rekap masuk ke dalam struct mahasiswa. Di dalam struct mahasiswa itu mempunyai elemen NIM. Nah, seperti ini. Jadi si NPM ini masuk ke dalam rekap, struct rekap sini. Kemudian masuk ke dalam struct mahasiswa, data mahasiswa ini. Baru kemudian masuk ke dalam char name ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang nama sama seperti tadi, yaitu ini kan kita inputkannya, saya inputkannya. Nah, ini. Nah, si nama saya ini Adam Najmi Zidan akan masuk ke dalam struct rekap, yaitu ini. Nah, setelah masuk ke dalam struct rekap, dia akan masuk lagi ke dalam struct mahasiswa ini. Kemudian dia akan masuk lagi ke dalam elemen nama atau variabel nama yang ada dalam struct data mahasiswa atau ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada nilai UTS 80. Ini ya, 80. Nah, 80 ini akan masuk ke dalam struct rekap, yaitu ini 80. Nah, setelah masuk struct rekap, dia akan masuk struct nilai atau data nilai. Sini 80. Setelah itu, setelah masuk struct data nilai atau nilai, dia akan masuk ke dalam variabel atau elemennya, yaitu di sini UTS. Maka itu dia akan masuk ke dalam variabel UTS atau elemen UTS. Nah, seperti itu. Kemudian di line 90 itu kita masukkan 90. Ini di sini 90 ini akan masuk ke dalam struct rekap di sini. Setelah masuk struct rekap, dia akan masuk ke dalam struct data nilai atau nilai di sini. Kemudian baru dia akan masuk ke dalam variabel atau elemen UAS yang ada di dalam data nilai di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk line 34 itu sama, kita panggilnya yaitu rekap titik objek struct-nya, kemudian NIM-nya atau elemennya. Nah, ini kita artinya nih line 34 kita memanggil struct rekap, kemudian memanggil lagi struct mahasiswa, kemudian memanggil lagi NIM-nya. Jadi di sini kan struct rekap ya, struct rekap. Kemudian kita memanggil ini mahasiswa ini. Nah, si mahasiswa ini kan nyambungnya sama ini. Nah, di dalam sini kan ada nama, ada NIM ya, ada NIM. Nah, maka itu di sini muncullah NPM yang tadi sudah diinputkan, yaitu ini. Kemudian untuk yang nama sama, yaitu kita memanggil struct rekap, kemudian struct mahasiswa, kemudian baru elemennya, yaitu nama. Nah, nama tadi kan ini ya namanya, sesuai dengan outputnya. Kemudian untuk nilai UTS, dia memanggil struct rekap, kemudian struct nilai,
kemudian baru elemen UTS. Jadi memanggil si struct ini, rekap ini, kemudian dia masuk ke sini, memanggil ini nih, si struct nilainya, baru dia memanggil elemen struct-nya, yaitu UAS, yang mana si UAS tersebut nilainya 90. Nah ini, dan hasilnya sama, yaitu 90. Oke, untuk materi struct cukup sampai sini. Bila mana ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di grup ataupun chat pribadi ke saya. Tanyakan aja, nggak usah malu-malu atau nggak usah takut. Nanti akan saya bantu untuk kalau kalian belum mengerti. Oke, untuk materi struct cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.